Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Tata Busana dan selamat datang buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini. Kali ini saya mau kasih lihat gimana caranya kalau saya bikin pola untuk blus atau tunik. Jadi yang akan saya bikin ini modelnya seperti ini. Jadi ini tunik dengan dua look ya, jadi bisa jadi tunik kemudian bisa juga jadi outer, karena di bagian depannya itu ada resleting yang bisa dibuka atau dipisah seperti itu. Kemudian memakai kerah Shanghai untuk lengannya, lengan licin. Ini ukuran yang diperlukan, jadi ada lingkar badan, saya biasanya ukuran pas itu ditambah 8 cm, kemudian lingkar pinggang itu ditambahkan 4 cm, lingkar panggul ditambah 5-6 cm, supaya angkanya genap aja, jadi gampang hitungnya. Kemudian panjang punggung, lebar muka, panjang bahu, panjang baju, lingkar kerung lengan, sama tinggi panggulnya. Oke, kita langsung aja bikin polanya. Ini nanti saya akan buat pola depannya itu pakai spidol merah, yang pola belakangnya pakai spidol biru. Nah, dari tepi kertas itu langsung aja kita ukur 1/4 lingkar badan ditambah 1. Ukurnya ke sebelah kanan ya. Jadi karena tadi saya lingkar badannya itu total 110. Jadi di sini saya ngukurnya 28,5. Kemudian langsung kita tarik garis tegak lurus ke bawah. Ini saya kasih tanda tadi yang di tepi kertas itu huruf A, kemudian ini huruf B. Kemudian dari titik A kita ukur panjang punggung ditambah 0,5 cm, diberi tanda huruf C. Kemudian tarik garis tegak lurus juga sampai ketemu dengan garis tegak lurus yang titik B tadi. Kemudian titik pertemuannya itu saya kasih tanda huruf D. Dari titik D kita naik ke atas, diukur panjang sisi. Nah, untuk panjang sisinya ini saya tuh tidak mengukur di badan langsung, tapi saya pakai rumusnya itu setengah panjang punggung dikurangi 2. Jadi karena panjang punggungnya itu 42, berarti separohnya 21. Jadi di sini saya panjang panjang sisinya itu 19. Kalau 19 itu dirasa terlalu panjang, bisa dikurangi sih jadi 18, masih bisa. Kemudian kita tarik garis tegak lurus lagi dari titik panjang sisi tadi atau titik E, di situ saya bikin. Nah, kemudian dari B turun 4 cm, kasih tanda B aksen atau B1, itu untuk patokan turunnya bahu. Kemudian dari titik A ke kanan itu saya pakainya 7,5, ke bawahnya itu 9,5, jadi selisih 2 cm. Nah, untuk menghitung ini area leher ya. Jadi biasanya itu saya langsung pakai patokan, kalau misalnya lingkar badannya itu 80 sampai 90, itu saya pakainya 6,5 sama 8,5. Tapi kalau 90 sampai 100 itu saya pakainya 7 sama 9. Nah, kalau di atas 100 itu saya pakainya 7,5 sampai 8, atau 7,5 sampai 8 sama 9,5 sampai 10, seperti itu. Kemudian lanjut ya, diukur dari A1 ke B aksen tadi, diukur sesuai panjang bahu. Kemudian saya beri tanda B2. Nah, selanjutnya karena ini nanti pakai kerah Shanghai dan saya maunya kerah Shanghai-nya itu nggak terlalu nyekek, jadi di area lehernya itu saya mundurkan sedikit 0,5 cm, kemudian di bawahnya saya mundurkan 1,5. Jadi dari A1 tadi setengah, kemudian A2 itu turun 1,5. Kemudian di sini saya mengukur lebar muka. Jadi ini untuk patokan kita bikin garis kerung lengan, ini diukur setengah lebar muka. Jadi tinggal dihubungkan setelah itu dari titik B2 ke titik lebar muka tadi sampai ke titik E. Nah, sampai di sini nih saya biasanya akan cek dulu ukuran lingkar kerung lengan pola badan depannya ini itu berapa. Kemudian saya
lanjut bikin pola badan belakang dulu, supaya saya bisa cek dulu nanti hasil kurung lengannya itu sesuai atau tidak dengan yang kita mau. Jadi biasanya kalau misalnya ukurannya itu terlalu besar, misalnya kerong lengannya kan, nah itu nanti sisinya akan saya tinggikan. Tapi kalau misalnya ternyata kerong lengannya itu kurang dari ukuran yang dimau, berarti panjang sisinya itu nanti akan saya kurangi, seperti itu. Jadi setelah ini saya lanjut dulu bikin badan belakangnya. Setelah itu nanti baru kita lanjutkan bikin pola badannya itu sesuai dengan model yang kita mau. Nah, untuk pola belakangnya ini saya bikin berlawanan ya dengan yang pola depannya tadi. Jadi sama diukurnya, dari tepi kertas itu diukur dulu 1/4 lingkar badan dikurang 1. Kalau mau gampangnya tidak usah dihitung rumus, kalian cukup kurangi 2 cm dari ukuran badan yang depan tadi. Jadi kayak saya tadi kan 28,5. Nah, dikurangi 2 itu berarti yang belakang ini untuk badannya 26,5 gitu. Jadi selisihnya 2 cm. Kemudian langsung tarik garis tegak lurus aja ke bawah. Nah, dari titik A tadi yang awal itu kita ukur lagi ke bawah, panjang punggung ditambah 1,5. Saya beri tanda lagi titik C, jadi supaya teman-teman kalau mau ngikuti gampang. Tarik garis tegak lurus lagi dari titik C sampai ketemu dengan garis tegak lurus B. Di sini saya akan kasih tanda D lagi, kemudian naik ke atas. Ini panjang sisinya sama dengan yang depan, jadi tadi 19. Kemudian saya mau tarik garis bantu lagi di sini tegak lurus. Kemudian untuk turunnya bahu dari titik B ini turunnya 5 cm, jadi sedikit lebih rendah ya dibandingkan yang depan. Kemudian untuk area leher dari titik A ke A1 itu 7,5 sama dengan yang depan. Dari A1 tinggal dihubungkan ke B aksen, kita ukur sesuai ukuran panjang bahu. Untuk titik leher yang bawah dari A ke A2 itu 2 cm ya. Jadi tinggal dihubungkan aja garisnya A1 ke A2. Oh iya, karena tadi yang di depan itu saya mundurkan setengah titik leher yang atas, jadi yang belakang disamakan ya. Jadi dari A1 itu mundurkan setengah senti dulu. Nah, kemudian untuk garis kerong lengan belakang ini saya bikinnya itu bikin garis bantu dulu dari titik B2, jadi yang sejajar bahu tadi, baru kira-kira mundur kurang lebih 1 cm ya dari garis itu. Jadi ketika menghubungkan garisnya itu, bikin garis lengkungnya dimundurkan kurang lebih 1 cm dari garis bantu. Nah, di sini saya cek lagi nih ukuran garis kerong lengan yang belakang, dan ternyata udah sesuai sama ukuran kerong lengan yang saya inginkan. Oke, kita bisa balik lagi ke pola depan tadi. Jadi tadi polanya kan baru kita bikin sampai pinggang, kita teruskan lagi sampai panjangnya sesuai yang kita mau. Jadi dari titik C itu saya biasanya turunkan 2 cm ke bawah untuk posisi tengah-tengah kupnat atau kupnat pinggang. Nah, dari tepi menuju ke kupnat itu jaraknya 1/10 lingkar pinggang ya. Kemudian lebar kupnatnya itu 3 cm. Nah, menuju ke sisi itu diukurnya 1/4 lingkar pinggang ditambah 3 ditambah 1. Jadi ngukurnya miring gitu ya. Jadi garis dari sejajar kupnat tadi dimiringkan menuju ke sisi. Untuk tinggi kupnatnya ini sampai 5 cm di bawah garis kerong lengan ya. Jadi posisi puncak kupnatnya itu pas atau sejajar dengan posisi tengah-tengah kupnat di pinggang. Untuk ukuran ke bawahnya panjang kupnatnya 12 cm.
Lanjut kita ukur dari garis di bawah garis C tadi, itu seukuran tinggi panggul. Kemudian tarik garis tegak lurus. Ini kayaknya saya kasih huruf F ya. Jadi dari F ke G itu 1/4 lingkar panggul ditambah 1. Kemudian tinggal hubungkan garis-garisnya E ke titik yang sisi tadi, kemudian dari sisi ke bagian panggul atau yang titiknya tadi saya kasih huruf G. Nah, kemudian kita tinggal ukur aja nih panjang blusnya dari bahu tertinggi sampai ke bawah, karena di sini saya maunya 88 ya. Jadi dari puncak bahu tertinggi itu saya ukur ke bawah 88. Langsung tarik garis tegak lurus lagi, kemudian hubungkan titik panggul yang G tadi ke bawah. Ini kalau teman-teman mau dibikin lebih lebar juga boleh ya. Kalau ini saya cuman sedikit dilebarkan paling 1-2 cm, kemudian di ujung sisi paling bawah itu saya naikkan 1,5 supaya hasilnya lebih bagus. Jadi bawahnya kita garis pakai garis lengkung ya. Kemudian ini saya langsung mau ngasih tanda untuk batas lapisan dalamnya. Jadi karena ini tadi looknya itu bisa jadi outer juga, jadi harus ada lapisan nih di dalamnya supaya kalau pas kebuka gitu nggak langsung bagian buruk kain yang terlihat ya, atau bagian furing langsung. Jadi ada lapisan dari bahan utamanya. Jadi ini saya bikinnya dari garis bahu itu tinggal dibagi 2, kemudian dihubungkan dengan titik puncak kupnat. Kemudian dari kupnat bawah itu tinggal tarik garis lurus sampai ke bawah. Pola depannya hasilnya seperti ini ya. Untuk lanjutan pola belakang kayaknya saya akan bikin di video berikutnya aja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti saya akan gabung juga dengan pola lengan dan pola keras Shanghai-nya. Jadi untuk video kali ini sekian dulu, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.